Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada kesempatannya, perkenalkan saya Rita Marsi. Sehari-hari saya penyuluh angkutan media di pusat penyuluhan. Kebetulan kami sekitar 20-an penyuluh itu pada bidang. Jadi saya ada bertiga itu pembidangnya sesuai eselon 1 Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan. Jadi bahagia sekali saya bisa hadir di sini dan bertemu dengan bapak-bapak. Jadi terbentuk ini Pak ya, link antara kita karena memang jarang kesempatan ini, makanya saya bersyukur sekali dan saya berusaha bisa hadir sesuai judul yang disampaikan, pendekatan sosial atau PRA. Ini kemarin saya coba berpikir ini kan kegiatan ini terus dengan rancangan teknis ya. Jadi saya berpikir mungkin nanti kira-kira tidak semua alat PRA yang akan kita pakai. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Next. Perkenalan singkat saja, saya Rita. Saya domisili di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Saya sudah dari ini ketahuan saya sudah 30 tahun mengabdi ini di kementerian. Lanjut. Pendekatan sosial. Sebenarnya ini menarik ya, karena pendekatan sosial ini sangat penting. Jika kita ingin menyusun suatu rancangan di mana tidak murni hanya bersifat teknis, pendekatan sosial juga sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Jadi jika kita memang ingin kegiatan kita berhasil, jadi faktor sosial sangat penting dan itu bertumbuh di masyarakat. Lanjut. PRA atau pengkajian keadaan desa secara partisipatif ini merupakan metode atau alat dalam kita melakukan pendekatan sosial, di mana PRA ini adalah sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisa pengetahuannya mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri, agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Jadi sangat kita harapkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, di mana mereka harus memotret dirinya sendiri. Next. Ya, dengan alat-alatnya PRA nanti, maka kita akan mendapatkan sebuah skema sederhana yang menampilkan informasi secara visual, sehingga mudah dimengerti. Kemudian juga kita akan menemukan suatu model penyederhanaan terhadap gambaran situasi nyata yang dihadapi. Lanjut. Kegunaan dari PRA sendiri sangat bermanfaat untuk pertama, mengidentifikasi masalah dan peluang kegiatan yang spesifik di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Jadi misalnya ya, kita ingin menggali informasi dari suatu daerah, di mana itu kan daerah sangat berbeda-beda kondisi lokalnya gitu. Nah, jadi untuk melakukan identifikasi ini kita sangat penting untuk memperhatikan
hal-hal yang menonjol di daerah itu. Misalnya nanti kan kita juga ada UPT ya di Aceh misalnya. Jadi di Aceh kita melihat ada poin-poin yang mungkin menonjol di sana, seperti mungkin masyarakat Aceh lebih bersifat agamis. Kemudian juga ada tradisi-tradisi masyarakat lokal, misalnya mungkin mereka senang duduk di warung kopi dengan keluarganya sampai malam. Nah, dari sini juga kita bisa temukan benang merahnya, bagaimana cara kita menggali. Karena kita harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, kita berbaur dengan mereka, kita mendekati mereka. Kemudian kegunaan lainnya adalah menjelaskan isu-isu yang terungkap dalam diskusi antara tim PRA dan anggota masyarakat. Untuk melakukan PRA ini, kita membentuk tim dan juga nanti akan dibantu oleh anggota masyarakat karena sangat penting untuk memperoleh data-data primer. Lanjut. Teknik dan alat PRA. PRA sendiri terdiri dari kumpulan teknik atau alat yang dapat dipakai untuk mengkaji keadaan pedesaan, di mana teknik nanti ini berupa gambar atau tabel atau bentuk yang dibuat sendiri oleh masyarakat nanti dan dipergunakan sebagai media diskusi masyarakat tentang keadaan mereka sendiri serta lingkungannya, sehingga nanti kita akan menemukan apa potensinya, kemudian apa saja permasalahan yang ada di sana dan bagaimana tindak lanjutnya. Lanjut. Ya, ini di antara alat-alat PRA, yaitu peta atau sketsa desa dan sketsa usaha tani keluarga. Kemudian juga ada transek, kemudian bagan perubahan dan kecenderungan. Ada juga yang dinamakan diagram Venn, kemudian metric ranking, sketsa usaha tani, dan diagram kegiatan rutin harian. Ada juga kalender musim, peta mobilitas, diagram alir, analisa kehidupan dan mata pencarian, serta penelusuran alur sejarah. Lanjut. Ya, jadi begini kira-kira proses PRA. Kita lakukan PRA untuk melihat potensi di suatu desa, di mana di sana ada sumber daya alam, lahan dan pemanfaatannya bagaimana, sumber air bagaimana, kemudian SDM-nya, jumlah penduduk, kemudian tingkat pendidikan, gender, keahliannya, kemudian potensi dalam peternakan mungkin, kemudian bangunan apa saja, sarpras yang tersedia, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa seperti pemerintah desa dan lembaga non formal. Dari potensi desa yang ada ini, kemudian nanti kita akan memperoleh data, apakah itu data keluarga, data kelompok tani, atau data desa menyangkut jajarannya atau pembagiannya RT, RW, dan dusun. Kemudian kita melakukan metode pendekatan dengan cara peninjauan data sekunder. Data sekunder ini sangat penting kita peroleh sebagai pembanding juga nantinya. Kemudian kita pengamatan langsung untuk memperoleh data primer. Kemudian pembuatan diagram atau model instrumen PRA, dan kita melakukan wawancara semi terstruktur sehingga kemudian kita mendapat hasil PRA dan untuk didiskusikan atau dibahas di dalam loka karya. Untuk memperoleh data ini kita mempunyai alat-alat atau tekniknya, sketsa usaha tani, kalender musim, jadwal kegiatan harian, kemudian diantaranya juga ada analisa mata pencaharian dan lainnya seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian di sini kita nanti akan memperoleh profil desa dan profil keluarga atau rencana usaha keluarga. Bisa juga kita memperoleh rencana kegiatan kelompok dan profil desa meliputi RKD dan RKPD. Lanjut. Oh iya, sebelum kita berpindah ini juga nanti semuanya ini bisa
dibahas di dalam musyawarah musrenbang ya, musyawarah. Lanjut ya, ini kira-kira foto proses kegiatan PRA itu sendiri, di mana kita menghadirkan masyarakat dan di sini terjadilah apa namanya komunikasi atau penggalian. Jadi seperti kita ketahui, kita untuk mendapatkan data yang benar-benar lengkap itu kita harus menciptakan suasana atau kondisi di mana si responden ini sangat nyaman atau kondusif sehingga mereka bisa bercerita apa adanya. Jadi kalau misalnya kita melakukan wawancara formal itu kadang-kadang tidak tergali semua informasi karena ada semacam ada gap antara kita dengan masyarakat yang ingin kita ajak untuk menyusun PRA. Ya, jadi ini mereka juga ikut terlibat dalam menuliskan sendiri nanti hasil-hasil PRA itu. Lanjut. Nah, ini juga suasananya. Lanjut. Interupsi sedikit ya, Bu. Jadi untuk paparan ini karena ada waktu 1 jam, jadi Ibu kami berikan waktu 1 jam. Dan saya lihat ini memang paparannya banyak. Jadi mungkin setengah jaman, Bu. Kami batasi ya. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Lanjut ya, ini suasananya. Terlihat di sini bagaimana apa namanya kebersamaan antara tim PRA dengan masyarakat sehingga benar-benar tercapai nanti apa yang ingin kita cari. Salah satu teknik PRA yang ingin kita sampaikan di sini adalah sketsa usaha tani, sketsa desa dan transek. Next. Nah, sketsa usaha tani keluarga ini kita akan mintakan kepada keluarga tani itu untuk menyampaikan kondisi usaha tani keluarga yang dia miliki gitu. Jadi nanti dia akan berusaha menggambarkan sendiri sketsanya. Di sini dia menanam padi misalnya, kemudian di sini dia beternak ayam. Nanti kita coba mintakan mereka sendiri sehingga petani dan keluarga itu juga mengenali potensi sumber daya yang dimiliki. Lanjut. Next. Jadi kegunaannya nanti kita mengajak masyarakat tani itu untuk mau dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Dari sketsanya nanti kelihatan apa sudah maksimal pemanfaatan lahan, kemudian sumber daya manusianya apa sudah maksimal juga jam kerjanya, kemudian sumber daya alam apa sudah terpakai maksimal. Yang ada di lokasi usaha tani dan menyusun rencana pengembangan usaha keluarga. Jadi mereka nanti kita ajak diskusi dengan cara mereka menampilkan kondisi yang ada di usaha tani mereka. Lanjut. Informasi yang diperoleh nanti kelihatan nanti tata guna lahannya bagaimana, keragaman jenis vegetasinya bagaimana, peranan teknologi, peranan anggota keluarga di dalam kegiatan mereka, kemudian aset dan kontrol terhadap sumber daya keluarga. Komponen yang digambarkan nanti ada rumah, komunitas yang ada di situ seperti jalan desa, sungai, dan semua aktivitas dari anggota keluarga tani itu, dengan jarak rumah dengan tempat-tempat mereka beraktivitas. Lanjut. Ya, jadi nanti kira-kira pertanyaannya itu kita akan tanya mengenai tanah, air, hutan, sarana prasarana, komoditi yang ada, produksi pemasaran. Lanjut. Nah, ini kira-kira bentuknya sketsa usaha tani dari satu orang petani. Dia akan menggambarkan nanti bagaimana pemanfaatan lahan yang dia miliki, kemudian tetangganya di mana, rumahnya di mana. Nah, kemudian di sini kelihatan nanti apa sudah
maksimal penggunaan lahannya, sehingga kita bisa membuat tabel potensi. Kita nanti inventaris potensi yang ada di sini apa saja, masalahnya apa saja, kemudian nanti akan kita carikan tindak lanjut. Ya, ini juga contoh yang lainnya. Lanjut aja. Nah, tadi sketsa usaha tani. Sekarang kita berbicara sketsa desa, di mana menggambarkan secara umum situasi dan keadaan desa. Kemudian objek yang digambarkan di sketsa desa ini seperti apa saja, yaitu perumahan penduduk, bangunan dan sarana penting yang ada di desa, sumber daya alam, kemudian bagaimana pemanfaatan lahan, kemudian juga sketsa desa ini dibuat secara partisipatif antara tim PLA dengan anggota masyarakat. Kemudian nanti akan kelihatan bagaimana keinginan, aspirasi, dan harapan masyarakat terhadap kondisi yang ada di desanya. Lanjut. Kegunaan sketsa desa ini untuk mengetahui kondisi, potensi lingkungan, dan masalah yang ada di wilayah desa, kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana, apakah itu rencana usaha keluarga, RKK, dan tadi. Lanjut. Nah, ini kira-kira bentuk sketsa desa. Di sini kelihatan ada jalan, mungkin kalau ada sungai, apa saja yang lain yang ada di desa, sarana prasarana yang tersedia seperti rumah ibadah mungkin ya, kemudian di mana saja terdapat perumahan penduduk. Lanjut, ini kira-kira bentuk juga sketsa desa. Di sini bisa kita lihat lebih banyak lagi data yang ada dengan simbol-simbol. Lanjut. Nah, ini juga contohnya lebih lengkap lagi, mungkin ada jalan, ada perkampungan. Lanjut. Nah, alat lainnya adalah transek. Transek ini adalah gambaran potensi suatu wilayah lengkap dengan informasi ekosistem yang ada dengan bentuk gambaran irisan melintang. Jadi nanti ada zona yang ingin kita buat transek, kemudian kita nanti buat irisan melintangnya, kemudian kita rekam informasi sebanyak mungkin dari yang wilayah kita lintasi. Lanjut. Informasi yang bisa kita peroleh nantinya, terlihat nanti lahan itu ketinggiannya seperti apa, karena memang kita seperti apa buat foto melintangnya, jadi kemudian ada kemiringannya, ini tanah, tingkat erosinya bisa nanti terlihat, tingkat kesuburan, tingkat kerusakan lahan, kemudian bagaimana pemanfaatan lahan di sana, vegetasinya seperti apa, dan suasananya seperti apa, status pemilikannya bagaimana, kemudian hal-hal lainnya juga. Seperti nanti kita akan temukan juga potensi masalah dan pemecahan masalah. Lanjut. Ya, transek itu meliputi topografi wilayah, vegetasi yang ada, ketinggian tempat, kemiringan, tingkat erosi, pemanfaatan lahan, jenis lahan, tingkat kesuburan, potensi lahan, tingkat kerusakan. Kira-kira ini data-data yang nanti bisa kita peroleh dari hasil transek. Lanjut. Cara kita melakukan transek itu nanti kita menyusun tim dan melibatkan juga masyarakat. Sepanjang jalan kita melakukan diskusi sehingga benar-benar tergali, karena mereka bisa juga akan menceritakan mungkin mengenai kesuburan tanah atau hal-hal yang terkait yang ingin kita gali. Lanjut. Nah, kira-kira begini bagian transeknya. Jadi terlihat di sini kemiringannya karena kita melakukan perjalanan dari sini
dari titik satu ke titik berikutnya. Kemudian di sini kita bisa yang ke bawah kita itemnya penggunaan lahan. Nanti penggunaan lahan itu bisa sepanjang kita melalui pemukiman, nanti akan kita tulis pemukiman, kemudian setelah ketemu ladang atau kebun, di sini diisi ladang kebun. Nah, kemudian selanjutnya, dan ada lagi jenis tanaman yang kita temui nanti mungkin di pemukiman, ada tanaman semusim, ada pohon-pohon di halaman, nanti kita akan melengkapi data kita ini. Kemudian status lahan kita juga bisa temukan apakah ini milik tanah hak milik atau juga bisa umum atau digunakan bersama, seperti mungkin nanti ada pemakaman gitu, nanti digunakan bersama. Kemudian kesuburan tanah juga bisa kita data di sini. Kemudian masalah-masalah yang ada, apakah masalah air atau masalah sempitnya lahan atau masalah yang lainnya, nanti di sini kita cantumkan. Kemudian kita juga bisa melihat potensi yang ada, itu ada mata air, tanahnya yang subur, mana. Jadi kira-kira beginilah bagan transek yang bisa kita susun. Lanjut. Ya, ini juga contoh transek. Lanjut. Nah, alat lainnya adalah peta mobilitas. Nah, apa itu peta mobilitas? Lanjut. Peta mobilitas ini nanti kita akan merekam sejauh mana dan bagaimana hubungan masyarakat desa dengan pihak luar. Jadi jika warga desa itu berinteraksi keluar atau sering keluar sehingga mendapatkan informasi yang banyak atau wawasannya lebih banyak, itu akan berdampak positif terhadap mereka dan pendapatan keluarganya. Lanjut. Tujuannya, diketahuinya gambaran kelompok masyarakat dalam hubungan dengan pihak luar, di luar lingkungannya. Jadi terlihat interaksinya dengan lingkungan, kemudian nanti juga bisa terdata lokasinya, jaraknya, frekuensinya, alat transportasi yang digunakan, dan juga kalau ingin kita gali berapa biaya transportasi yang kita harus keluarkan. Lanjut. Nah, peta mobilitas ini nanti akan berguna untuk melihat tingkat kebebasan, kemakmuran, pendidikan, dan kepedulian masyarakat setempat. Kemudian ini juga bisa kita membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, untuk membuat peta mobilitas ini kita perlu menginventarisir lokasi mana saja sih masyarakat ini sering berpergian, keluar dari desanya mereka kemana. Kemudian gambarkan desa di mana warga itu tinggal dengan bulatan, satu bulatan di tengah, dan lokasi tujuan mereka dengan bentuk bulat-bulat di sekitarnya. Kemudian sesuaikan jarak dekat dan jauhnya lokasi antara bulatan-bulatan itu, nanti kita bisa lihat gambarnya. Kemudian bisa menggambarkan juga frekuensi berpergian, bisa dari bentuk garisnya atau bagaimana. Ayo lanjut. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi ini peta mobilitas dari masyarakat di Dusun Bali Sapi, di sini Caringin Bogor. Nah, dari sini mereka kemana saja sih kalau keluar itu gitu. Ternyata mereka kita bisa temukan setelah kita wawancara, oh mereka sering ke Bogor gitu. Ke Bogor urusannya apa gitu. Oh ternyata ke Bogor ini memasarkan hasil ya. Kemudian ada juga yang ke Caringin gitu, ke Ciawi, itu mereka ngapain ya, mengunjungi keluarga, atau juga ada yang memasarkan hasil juga. Kalau ke Jakarta, oh bekerja, sebagian dari bekerja di Jakarta. Nah, di sini kita bisa melihat itu, bagaimana mereka keluar dari desanya itu dengan tujuan kemana,
kemudian tingkat keperluannya seperti apa, nanti kita bisa bikin juga tabel potensi yang di sini kita temukan apa saja, masalahnya apa saja, dan tidak seperti apa. Next. Nah, kalau ini bagian kelembagaan diagram. Lanjut. Tujuannya untuk menggambarkan tentang pengaruh atau besarnya manfaat dan hubungan kedekatan masyarakat dengan lembaga yang ada di desanya. Nanti kita akan melihat lembaga-lembaga apa saja yang ada di desa. Lanjut. Tujuan pembuatan bagan ini supaya masyarakat dapat menggambarkan sejauh mana sih hubungannya dengan lembaga yang ada, kemudian lembaga mana saja yang memang bersentuhan dengan mereka. Kegunaannya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk memudahkan memasukkan informasi baru bagi mereka melalui yang mana gitu. Kalau mereka misalnya lebih berpengaruh dengan lembaga keagamaan, kita akan menitipkan informasi kepada tokoh-tokoh agama. Coba lanjut. Nah, pembuatan diagram Venn ini caranya kita kumpulkan semua data lembaga unsur-unsur yang ada di wilayahnya. Kita nanti gunakan simbol-simbol besar kecilnya, kemudian bagaimana pengaruh lembaga itu. Kita lihat di bagian ini berikutnya. Next. Nah, di sini kelihatan. Jadi yang lingkaran di tengah ini masyarakat desa dan interaksi mereka dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Di sini kita melihat yang besar itu perannya terhadap mereka adalah kelompok tani. Dengan besar juga bulatannya, yaitu kelompok tani, kemudian KUD. Dengan koperasi mereka, masyarakat desa tidak semua tersentuh dengan koperasi, hanya masyarakat yang bergabung dalam kelompok tani. Nah, ini jadi itu juga sebagian juga dari kelompok tani yang dilayani oleh KUD. Kemudian di sini bisa kita lihat pasar. Kenapa tidak besar pasar berhubungan dengan mereka? Ternyata mereka menjelasnya tidak semua ke pasar. Ada juga mungkin lewat tengkulak gitu. Jadi di sini kita bisa melihat penyuluh pertanian lapangan lumayan gitu. Penyuluh kehutanan ternyata tidak ada di desa ini. Kemudian KMD dan RMD juga sedikit saja, sehingga mereka juga mungkin tidak bisa terlibat aktif nanti dalam perencanaan yang diadakan oleh RMD dan KMD. Kemudian kelihatan di sini juga PKK, yang baru sedikit yang dilayani oleh PKK. Kemudian 5 menit lagi, Bu. Oh, siap, lanjut, maaf. Lanjut. Enak sih Pak kalau bicara. Jadinya lupa waktu. Nah, lanjut aja yang saya ceritakan. Lanjut. Nah, ini alur sejarah desa, ini penting juga, menarik juga. Ayo kita lihat sepintas. Nah, tujuannya lulusan alur sejarah ini untuk mengetahui asal-usul desa serta perkembangan masyarakatnya. Lanjut. Manfaatnya referensi bagi kita dalam memecahkan masalah yang kita temukan nanti. Kemudian acuan dalam menekankan kepada berbagai pihak akan pentingnya mengambil satu tindakan di desa ini. Lanjut. Lanjut aja. Ya, dari mana kita memperoleh data ini? Dari sejarah terbentuknya desa, kemudian dari wawancara dengan tokoh-tokoh yang sudah mungkin senior gitu, supaya mereka bisa menceritakan riwayat sejarah dari desa ini. Lanjut. Ya, ini bisa juga data sekunder, kemudian wawancara dengan ketua desa. Lanjut. Dalam penelusuran sejarah ini, kita akan melihat beberapa hal. Mungkin ada masalah di sana di penguasaan hutan atau lahan, gitu. Kemudian ada masalah sumber air, mata pencarian penduduk, nanti bisa kita lihat dengan mengadakan penelusuran ini. Kemudian juga kita membuat penelusuran memperhitungkan tata waktu.
sampai berapa puluh tahun misalnya ke belakang. Lanjut. Temuan kita nanti kita susun berupa matriks seperti ini. Periodenya kapan, sejarahnya seperti apa, situasi dan kondisi saat itu. Lanjut. Nah, kalau ini juga sepintas saja, ini mungkin bagian kecenderungan dan perubahan. Lanjut, kita nanti di sini bisa melihat kecenderungan perubahan-perubahan yang ada di desa tersebut. Itu menyangkut mungkin apa namanya, mata pencaharian atau pengelolaan lahan misalnya. Lanjut. Nah, tujuan pembuatan bagan ini nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan dan cara pandang masyarakat tentang perubahan tersebut bagaimana. Kemudian kita juga bisa memprediksi kondisi yang akan datang seperti apa. Kemudian kita memfasilitasi masyarakat dalam menilai dan menemukan cara-cara mengatasi dan mencegah perubahan yang dinilai buruk oleh mereka. Lanjut. Nah, ini perubahan juga bisa kita nanti melihat perubahan terhadap cuaca, suhu, pola tanam, sama penyakit mungkin, dan juga tenaga kerja yang ada, dan lain. Lanjut. Kita lihat aja contohnya. Lanjut aja, kita lihat contohnya. Nah, di sini kita melihat perubahan mata pencaharian di sini ya, di Bandung, Jawa Barat. Kita susun tahunnya, kemudian kita temukan beberapa mata pencaharian yang ada di sana. Kita wawancara kira-kira berapa yang bekerja di pertanian, berapa yang menjadi buruh. Kemudian di sini akan terlihat dari tahun 60 ke tahun 90 ternyata ada yang berubah drastis. Dari tadi mungkin menggeluti pertanian musiman jadi berkurang, mungkin beralih menjadi pedagang atau menjadi pegawai swasta. Nah, di sini bisa kita lihat. Lanjut. Ya, di sini juga ada perubahan. Kita lihat seperti tadi juga mungkin mata pencaharian. Lanjut. Nah, ini bersama. Ini perubahan komoditas. Lanjut. Ini mungkin yang penting kalender musim saja ya kali ya. Ya, kita lanjut aja sepintas. Masih ada Pak Dwi? Habis ya? Habis Pak Dwi. Jadi ini nanti gampang lah dibaca sendiri mungkin. Jadi intinya Pak Dwi, memang Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat teorinya saja mungkin belum akan nempel ya. Memang harus praktek ini, praktek yang penting, dan memang praktek membutuhkan waktu juga Pak. Karena mau mewawancarai petani kadang-kadang ya kita harus ikut jam kerja mereka. Kemudian itu apa artinya ya? Untuk mendapatkan itu kita harus berbaur, kita mengikuti mereka, kita mendekati mereka, karena tanpa itu mereka tidak akan bisa bercerita cerita bebas gitu. Misalnya mereka sungkan dengan ini apa namanya, Bapak Ibu yang segan, sebenarnya harusnya kita lah yang harusnya apa namanya sangat butuh untuk mendengarkan mereka dan menghormati mereka dan menghargai sekali pengalaman dan kondisi mereka. Jadi intinya memang pendekatan partisipatif digunakan agar masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan di desa dan nanti juga dalam perencanaan yang kita susun. Pendekatan ini juga menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan pembangunan desa dengan memiliki rencana pembangunan desa, posisi tawar desa, dan akan meningkat ketika bersinergi dengan stakeholder lainnya. Terakhir mungkin ada pesan bapak-bapak nih, satu lagi nih. Terakhir penutup, terima kasih. Nah,
Bapak ini kan bilang nih, mendengar saja lupa, mendengar saya jadi lupa, melihat saya ingat, melakukan saya paham, dan kalau saya menemukan akan saya kuasai. Ya, ini mengingatkan kita kalau memang PRA ini harus dipraktekkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.